warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Biologi Molekuler, kami dari kelompok 5, dan pada video ini kami akan membahas mengenai proses transkripsi pada sel prokariotik. Selamat menyaksikan. Mari kita pelajari organel atau struktur yang dimiliki oleh sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki struktur dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, ribosom, dan materi inti atau DNA dan RNA. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga tidak mempunyai batas yang jelas antara sitoplasma dan nukleoplasma. Secara umum, proses transkripsi pada prokariotik melibatkan 3 tahapan utama, yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan rantai, dan terminasi atau pengakhiran dari sintesis mRNA, atau nama lainnya adalah pemutusan. Sebelum kita mempelajari tahapan tersebut, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu enzim yang terlibat dalam peristiwa transkripsi. Teman-teman, pada peristiwa transkripsi dalam sel prokariotik itu melibatkan suatu enzim. Enzim ini disebut sebagai RNA polimerase. Enzim RNA polimerase ini terdiri dari beberapa subunit. Di paling atas itu ada subunit alfa yang memiliki 2 bagian subunit, kemudian ada subunit beta, kemudian ada subunit beta aksen, kemudian yang paling bawah ada subunit sigma atau faktor sigma. Nah teman-teman, ketika subunit alfa, beta, dan beta aksen ini bertemu, ia akan membentuk suatu koenzim. Koenzim itu apa? Koenzim merupakan bagian inti dari enzim tersebut. Nah, ketika koenzim ini bertemu dengan faktor sigma atau subunit sigma, dia akan menjadi holoenzim. Nah, apa sih fungsi dari faktor sigma? Teman-teman bisa simak pada skema di atas bahwa sesungguhnya enzim RNA polimerase tanpa faktor sigma itu sudah bisa melekat di DNA untuk melakukan transkripsi. Tapi enzim RNA polimerase tanpa faktor sigma dia akan melekat di DNA yang salah karena dia melekatnya secara acak-acakan. Dan ternyata ketika enzim RNA polimerase ini dilengkapi oleh faktor sigma, dia akan melekat di posisi DNA yang betul, yang tepat. Nah, posisi yang tepat itu disebut dengan promotor. Nah, promotor ini merupakan titik di mana peristiwa transkripsi itu terjadi. Jadi, bagian dari enzim RNA polimerase yang mampu mengenali promotor ini adalah sigma. Nah, teman-teman, kita mengingat lagi peristiwa replikasi pada DNA. Bahwa pada replikasi DNA itu, kedua untiknya itu digunakan sebagai template atau sebagai cetakan. Sehingga kita mengenal adanya istilah lagging strand dan juga leading strand. Nah, tapi teman-teman, pada peristiwa transkripsi ini, itu hanya satu yang digunakan sebagai cetakan. Kita kenal dengan istilah template strand. Dan daerah yang tidak digunakan sebagai cetakan, kita kenal dengan istilah non-template strand. Nah, ada juga nih daerah dengan sebutan upstream dan juga downstream. Nah, daerah yang menuju ujung 3 disebut upstream dan daerah yang menuju ujung 5 disebut downstream. Nah, kita bisa lihat lagi di sini teman-teman. Kita bisa memberikan titik posisi basa nukleotida itu berdasarkan oleh titik awal transkripsi. Titik awal transkripsinya di mana? Nah, titik awal transkripsinya di sini teman-teman. Ya, jadi misalnya nih ada basa ke-10 sebelum titik awal transkripsi. Nah, dia kan sebelum titik awal transkripsi. Sehingga kalau dia sebelum titik awal transkripsi, kita bisa menuliskan dengan istilah min atau minus atau negatif juga bisa. Jadi kayak 10 ke-10 basa sebelum titik awal transkripsi disebut min 10 atau negatif 10. Nah, teman-teman, kalau semisal dia posisinya ke arah downstream atau setelah titik awal transkripsi, dia disebut dengan positif. Misalnya nih, basa ke-35 setelah titik awal transkripsi itu disebut 35. Jadi tidak ada min atau tidak ada negatif. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, kalau dia sebelum titik awal transkripsi dia adalah negatif, sedangkan dia setelah titik awal transkripsi dia adalah positif. Nah teman-teman, proses transkripsi terjadi pada gen-gen tertentu yang memiliki daerah promotor.
satu daerah yang memiliki promotor yang kemudian ditranskripsikan menjadi satu RNA itu dinamakan sebagai unit transkripsi. Nah, ketika ilmuwan mempelajari promotor E. coli, ternyata setelah promotor-promotor itu dikumpulkan, ada basa nukleotida di daerah-daerah tertentu yang terkonsep, teman-teman, atau bisa disebut sequence konsensus. Jadi, urutannya itu tetap atau terkonsep. Nah, ketika ilmuwan membandingkan urutan nukleotida promotor dari satu promotor dengan promotor yang lain, ada beberapa daerah dari seluruh promotor yang mirip. Nah, daerah pertama itu letaknya sekitar 10 basa sebelum titik transkripsi, teman-teman. Lalu pada daerah tersebut, urutan nukleotidanya adalah ATA-TTA. Nah, kalau kita lihat dari non-template-nya, itu urutan basanya adalah TAT-AAT. Nah, selain dari daerah min 10, juga ada daerah min 35, teman-teman. Artinya, daerah ini jaraknya 35 basa sebelum titik awal transkripsi. Dan pada non-template strand, urutannya adalah TTGACA. Nah, baik dari promotor satu dengan promotor yang lain, urutannya selalu begitu, teman-teman. Dan setelah dipelajari, teman-teman, ternyata daerah min 35 dan daerah min 10 ini memiliki perannya masing-masing. Karena daerah min 10 ini kebanyakan adalah TA-TA, artinya daerah ini merupakan daerah awal dibentuknya atau dibukanya unting DNA. Jadinya, peristiwa transkripsi itu memiliki kesamaan dengan replikasi DNA, yaitu untai gandanya harus dibuka terlebih dahulu. Nah, peristiwa pembukaan ini membentuk gelembung, teman-teman. Kalau di replikasi kita mengenal adanya gelembung replikasi. Sedangkan pada peristiwa transkripsi, kita mengenal dengan gelembung transkripsi. Nah, pembukaan gelembung transkripsi ini, teman-teman, diawali dari daerah min 10 karena banyaknya basa TA-nya. TA ini hanya berikatan dengan 2 ikatan hidrogen, teman-teman. T dan A. Ini hanya 2 ikatan hidrogen. A ke T juga 2 ikatan hidrogen, sehingga daerah ini mudah dibuka dibandingkan dengan G dan C. G ke C atau C ke G itu memiliki ikatan 3 hidrogen, teman-teman. Jadi 3 hidrogen ini lebih susah untuk dibuka untingnya. Nah, sehingga daerah min 10 ini fungsinya adalah sebagai daerah awal dibukanya DNA ketika transkripsi itu terjadi. Sedangkan daerah min 35 ini sebagai daerah yang mampu dikenali oleh faktor sigma. Sehingga RNA polimerase whole enzim tadi mampu mengenali promotor karena keberadaan min 35 ini. Kita masuk ke tahap inisiasi. Inisiasi ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu penempelan RNA polimerase pada daerah promotor. Yang kedua, peristiwa pembukanya sebagian daerah di promotor tersebut. Dan yang ketiga, yaitu peristiwa terbentuknya ikatan fosfodiester di antara nukleotida baru yang disintesis di daerah promotor tersebut. Pada promotor DNA ditempeli RNA polimerase. Setelah RNA polimerase menempel, di daerah promotor akan dibuka intingnya. Setelah itu akan disintesis beberapa basa RNA. Nah, beberapa basa RNA ini kemudian dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Struktur dari materi genetik antara satu nukleotida dan nukleotida yang lain itu dilibatkan atau diikatkan oleh ikatan fosfodiester. Lalu selanjutnya, setelah mensintesis sekitar 8 hingga 9 basa nukleotida RNA baru, maka RNA polimerase mulai berjalan, mulai melakukan elongasi. Nah, bisa kita lihat di gambar ya. Peristiwa transkripsi RNA itu selalu dari arah 5 ke 3, sama dengan peristiwa replikasi DNA. Bedanya adalah kalau replikasi melibatkan kedua untai DNA sebagai template, sedangkan pada RNA, template yang digunakan hanya salah satunya saja. Selanjutnya bisa kita lihat lagi pada gambar ya. Ada perbedaan lain antara peristiwa replikasi dan transkripsi. Kalau kita ingat, peristiwa replikasi DNA, gelembung replikasinya semakin membesar, sehingga garpu replikasinya berjalan 2 arah dan gelembungnya semakin besar diikuti dengan rantai DNA baru yang semakin panjang. Lalu ada peristiwa elongasi.
RNA polimerase berjalan diikuti dengan gelembung transkripsi yang ikut berjalan, sehingga pada peristiwa replikasi, gelembung replikasinya membesar. Sedangkan pada peristiwa transkripsi, gelembung replikasinya sesuai dengan ukurannya, atau ukurannya tetap. Namun, gelembung replikasi ini berjalan sesuai dengan jalannya RNA polimerase. RNA polimerase berjalan diikuti oleh gelembung transkripsi dan menghasilkan rantai RNA yang semakin panjang. Sehingga di sini RNA polimerase memiliki peranan juga sebagai helikase, yaitu akan membuka heliks atau unting ganda di depannya dan melilitkan kembali heliks yang ada di belakangnya, sehingga gelembung replikasinya tetap dengan ukurannya. Pada peristiwa terminasi ini dikelompok menjadi dua, yaitu kelompok terminasi yang melibatkan molekul Rho dan tidak yang melibatkan molekul Rho. Yang melibatkan molekul Rho itu disebut sebagai Rho-dependent minator, dan yang tidak melibatkan molekul Rho itu disebut sebagai Rho-independent minator. Peristiwa terminasi ini akan dijelaskan yang tidak melibatkan molekul Rho itu sebagai berikut, yaitu transkripsi akan terjadi ketika RNA polimerase mendapatkan sinyal terminase. Sinyal terminasi termaksud urutan nukleotida ini disebut sebagai daerah yang diikuti terdiri atas 6 adenin, yaitu daerah yang akan kaya GC diikuti terdiri atas 6 adenin, dan yang berulang terbalik dimaksud dengan inverted repeated sequence. Ketika RNA polimerase itu akan ditranskripsikan, hasil yang akan ditranskripsikan itu terdiri atas AAA, hasilnya adalah UUU, urutannya sama, yaitu saling berikatan disambung dengan tali akan melipat seperti struktur-struktur tersebut dinamakan hairpin. Ketika terbentuk struktur hairpin, maka akan sulit berjalan dan terhambat dan akan menghambat jalannya RNA polimerase. Daerah RNA AAA akan menghasilkan RNA UUU. Daerah U layaknya T pada DNA akan lemah pada 2 hidrogen, yaitu terhadap struktur hairpin yang akan berhenti sejenak. Ketika RNA polimer selanjutnya, kita akan menjelaskan prokariot pada RNA gen transkripsi, yaitu prokariot tidak memiliki membran inti. Akibatnya transkripsi bisa langsung dilanjutkan translasi, karena transkripsi dan translasi terletak di lokasi yang sama, sehingga bahwasannya peristiwa transkripsi dan translasi pada prokariot bisa terjadi secara bersamaan atau secara simultan. Selanjutnya kita akan menjelaskan. Nah teman-teman, link di atas merupakan video referensi yang dapat teman-teman akses untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang proses transkripsi pada sel prokariotik. Nah teman-teman, demikian presentasi video kami mengenai proses transkripsi pada prokariotik. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.